Di sebuah desa terpencil bernama Sumberjati, berdiri sebuah masjid tua yang sederhana. Masjid itu tidak megah. Dindingnya dari bata merah yang mulai pudar. Atap gentengnya sering bocor bila hujan deras mengguyur. Namun bagi masyarakat desa, masjid itu adalah pusat kehidupan rohani. Setiap waktu sholat, suara adzan menggema dari corong toa tua yang berkarat, memanggil orang-orang untuk datang. Di masjid inilah hidup seorang kakek renta bernama Kyai Sulaiman, atau lebih sering dipanggil Mbah Sule, oleh warga. Ia bukan seorang kiai besar dengan pesantren dan murid, melainkan hanya seorang marbot. Pekerjaannya membersihkan masjid, menyapu halaman, mengisi air wudhu, mengumandangkan adzan, dan memastikan ibadah tetap berjalan. Dari pekerjaan itulah ia bertahan hidup, tanpa meminta imbalan. Meski setiap hari ia berpeluh dengan kerjaannya, tak banyak orang yang menghargainya. Sebagian anak-anak muda sering meledeknya karena pakaian lusuh dan langkahnya yang gontai. Bahkan ada yang berkata, apa gunanya jadi marbot? Hanya tukang sapu masjid. Namun Mbah Sule tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu kembali pada kesibukannya. Dalam kesehariannya, ia tampak seperti kakek biasa. Tubuh kurus, punggung agak membungkuk, tangannya bergetar saat membawa ember, dan suaranya serak ketika mengumandangkan adzan. Tak ada yang menyangka bahwa dalam dirinya tersimpan sesuatu yang jauh melampaui pandangan mata. Desa dan bayangan gelap. Desa Sumberjati bukan desa yang benar-benar tenang. Di balik sawah hijau dan udara sejuk, ada cerita-cerita kelam yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang tua masih percaya bahwa di bukit utara desa, tinggal para dukun hitam yang menekuni ilmu santet dan tenung. Meskipun jarang disebutkan secara terang-terangan, bayangan itu selalu ada, menghantui keseharian masyarakat. Setiap kali ada orang jatuh sakit tanpa sebab jelas, setiap kali terjadi perselisihan, selalu ada bisikan, jangan-jangan ini kena kiriman. Namun karena rasa takut dan gengsi, tak ada yang berani menyingkap kebenarannya. Kyai Sulaiman tahu semua itu. Dengan penglihatan batinnya yang tajam, ia bisa merasakan getaran aneh setiap kali ilmu hitam mulai menyebar di udara malam. Tetapi ia memilih diam, menahan diri, dan hanya berdoa. Ia paham, ilmu yang dimilikinya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk digunakan ketika keadaan benar-benar darurat. Rahasia yang tersimpan. Sedikit sekali orang tahu bahwa Kyai Sulaiman bukan marbot biasa. Di masa mudanya, ia pernah menjadi murid seorang guru besar yang mengajarkan ilmu hikmah dan kebatinan. Ia menempuh laku prihatin, bertahun-tahun berpuasa, bertapa di gua, dan wirid tanpa henti hingga larut malam. Dari laku itulah ia diberi amanah berupa ilmu yang mampu menangkal dan melawan segala bentuk santet, tenung, dan guna-guna. Namun, sebagai orang beriman, ia menyadari bahwa ilmu itu hanyalah titipan, bukan sesuatu untuk dibanggakan. Karena itulah ia memilih jalur sepi, menjadi marbot masjid. Bagi orang luar, hidupnya tampak sederhana, bahkan menyedihkan. Tapi bagi dirinya, itulah bentuk pengabdian yang paling tulus. Ia pernah berkata pada seorang anak muda yang bertanya, "Mbah, kenapa sampean mau kerja seperti ini tanpa digaji?" Dengan suara pelan, ia menjawab, "Nak, membersihkan rumah Allah lebih mulia daripada membersihkan rumah sendiri. Dan jangan salah, kadang kotoran yang terlihat lebih mudah dibersihkan daripada kotoran yang tak kasat mata." Anak muda itu tidak mengerti maksudnya. Tapi bagi Kyai Sulaiman, itu adalah kebenaran. Hari di mana kegelapan turun. Semua berjalan seperti biasa, hingga suatu hari, desa Sumberjati dilanda peristiwa aneh. Warga mulai jatuh sakit mendadak. Ada yang tubuhnya menggigil tanpa sebab. Ada yang muntah darah. Ada pula yang tidur berhari-hari tanpa bangun. Dokter desa angkat tangan. Sementara dukun kampung hanya bisa berkata bahwa ini adalah serangan santet tingkat tinggi. Ketakutan mulai merajalela. Malam hari, suasana desa terasa mencekam. Angin berdesir aneh. Suara anjing menggonggong panjang. Bahkan ada warga yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di jalan sepi. Di tengah kepanikan itu, Kyai Sulaiman tetap tenang. Ia duduk di serambi masjid,
membaca wirid dengan wajah penuh kesungguhan. Dari sorot matanya yang teduh, tersembunyi keyakinan bahwa badai ini pada akhirnya harus ia hadapi sendiri. Karena, meski dianggap hanya seorang marbot tua yang tak berharga, sebenarnya dialah satu-satunya benteng yang bisa menyelamatkan desa dari kegelapan yang mulai merayap. Awalnya hanya terdengar kabar kecil. Seorang petani bernama Pak Wiryo jatuh sakit setelah pulang dari sawah. Badannya panas membara, matanya melotot, dan bibirnya terus komat-kamit mengucapkan kata-kata aneh. Istrinya panik dan membawanya ke mantri desa. Namun obat penurun panas sama sekali tidak mempan. Malamnya, tubuh Pak Wiryo kejang-kejang, lalu muntah sesuatu yang membuat seluruh keluarganya menjerit. Segumpal paku berkarat bercampur tanah kuburan. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, kasus serupa muncul di beberapa rumah. Ada pemuda yang tiba-tiba lumpuh tanpa sebab, padahal siangnya masih sehat bugar. Ada ibu rumah tangga yang mendadak tidak bisa bicara. Lidahnya membiru seolah terbakar. Bahkan, seorang anak kecil ditemukan tubuhnya penuh lebam, meski tidak pernah jatuh atau dipukul. Warga desa mulai ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan semua kejadian itu dengan wajah pucat. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Ini bukan penyakit biasa. Ini kiriman santet. Pasti ada orang iri, ingin menghancurkan kita. Kalau begini terus, siapa yang tahu siapa korban berikutnya? Malam-malam desa pun berubah menyeramkan. Angin yang berhembus dari bukit utara membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Anjing-anjing melolong panjang, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki berat di depan rumah, meski ketika dilihat tidak ada siapapun. Keresahan yang membesar. Kepala desa, Pak Suradi, mencoba menenangkan warganya. Ia mengatakan semua ini hanyalah musibah biasa, agar masyarakat tidak panik. Tapi dalam hatinya sendiri, ia diliputi rasa cemas. Ia tahu, gejala yang menimpa warga bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa orang kemudian menyarankan untuk memanggil dukun sakti dari luar desa. Namun sebagian warga menolak. Takut malah membuat keadaan semakin buruk. Perdebatan itu tidak pernah berakhir. Sementara korban terus bertambah. Di tengah kepanikan itu, hanya satu orang yang tetap tenang. Kiai Sulaiman, si marbot tua masjid. Setiap malam, ia duduk bersila di serambi masjid, menyalakan lampu minyak kecil, lalu berzikir dengan suara rendah. Matanya yang redup menatap jauh ke arah bukit utara, tempat dari mana ia merasakan sumber gangguan berasal. Keganjilan yang dirasakan. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Arif kebetulan melintas di dekat masjid setelah pulang dari ladang. Ia melihat Kiai Sulaiman duduk sendirian. Wajahnya diterpa cahaya bulan. Anehnya, meski malam itu angin berhembus kencang, rambut putih Kiai Sulaiman tidak bergerak sama sekali, seperti terikat oleh kekuatan gaib. Arif merinding, tetapi tetap memberanikan diri mendekat. Ia mendengar suara lirih dari mulut sang kakek, bacaan doa panjang yang ia sendiri tak pernah dengar sebelumnya. Sesekali, Kiai Sulaiman berhenti, lalu meniupkan napas ke telapak tangannya, kemudian menggerakkan tangannya ke udara seperti sedang menepis sesuatu. Tak lama setelah itu, Arif bersumpah ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di belakang masjid, lalu menghilang ke arah hutan. Tubuhnya gemetar. Ia segera berlari pulang tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, kabar tentang pengalaman Arif tersebar. Warga mulai berbisik-bisik. Apa jangan-jangan Mbah Sule tahu sesuatu? Ah, tidak mungkin. Dia hanya marbot. Namun di hati kecil mereka, timbul rasa penasaran dan harapan. Mungkinkah kakek tua itu bisa menolong mereka? Awal dari ujian besar. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin parah. Banyak warga yang tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Jalan desa sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun di beberapa rumah, jeritan dan tangisan masih terdengar. Tanda ada korban baru. Sampai akhirnya, malapetaka benar-benar menghantam keluarga kepala desa. Putrinya yang masih remaja, Rina, tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala paling aneh dari semuanya. Tubuhnya panas seperti api, matanya kosong menatap langit-langit,
Dan malam itu ia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dari mulutnya, keluar benda aneh berupa kawat berkarat yang panjangnya hampir sejengkal. Seluruh desa gempar. Jika kepala desa saja tidak bisa melindungi keluarganya, bagaimana dengan rakyat biasa? Dan di tengah kepanikan itu, nama Kiai Sulaiman akhirnya disebut untuk pertama kali. Warga mulai percaya. Hanya marbot tua itulah yang bisa menyingkap misteri dan menghentikan teror santet yang sedang menggerogoti desa mereka. Kegelisahan semakin terasa setiap malam. Warga Sumberjati seperti hidup dalam bayangan. Lampu-lampu minyak di teras rumah tetap menyala hingga subuh, tapi cahayanya tidak mampu mengusir rasa takut yang merambat ke setiap hati. Anak-anak kecil sulit tidur, menangis tanpa sebab. Orang dewasa pun tidak lagi berani keluar rumah selepas Isya. Suara-suara aneh sering terdengar, ketukan di pintu rumah tanpa ada orang, derap langkah berat di atap, hingga tangisan bayi di jalan setapak yang bila didekati langsung menghilang. Semua kejadian itu membuat warga yakin bahwa desa mereka sedang dikepung oleh kekuatan gaib. Korban yang terus bertambah. Pak Slamet, seorang tukang kayu, mendadak kehilangan penglihatan. Padahal sehari sebelumnya ia masih bekerja di bengkel kayunya. Ia mengaku saat malam sedang duduk di beranda. Tiba-tiba ada bayangan perempuan tinggi besar berdiri di depannya. Perempuan itu tersenyum dengan gigi hitam panjang, lalu mendekat. Pak Slamet pingsan, dan ketika sadar, matanya tak lagi bisa melihat. Di rumah lain, seorang nenek bernama Embo Karmi tiba-tiba berteriak kesakitan. Saat diperiksa, kakinya penuh luka seperti bekas cakaran, padahal tidak ada hewan yang masuk ke rumahnya. Anehnya, luka itu berdarah meski tidak disentuh. Kabar demi kabar menyebar cepat, membuat suasana desa seperti dalam keadaan darurat. Semua orang sibuk menjaga keluarganya, takut sewaktu-waktu giliran mereka menjadi korban. Masjid yang tak pernah sepi, hanya masjid yang tampak berbeda. Di saat rumah-rumah warga dipenuhi ketakutan, masjid justru terasa teduh. Kiai Sulaiman tetap melakukan rutinitasnya. Ia menyapu halaman, membersihkan sajadah, lalu duduk bersila di serambi setiap malam. Beberapa warga yang nekat mendekat untuk meminta doa merasakan sesuatu yang janggal. Setiap kali mereka duduk di dekat Kiai Sulaiman, rasa takut yang menghantui seakan sirna. Hati mereka tenang, seakan ada dinding tak kasat mata yang melindungi. Namun, karena gengsi dan rasa ragu, warga masih belum berani terbuka meminta pertolongan. Mereka tetap menganggapnya hanya marbot tua, meski diam-diam mulai percaya ada rahasia besar di balik dirinya. Pertanda dari langit. Suatu malam, tepat ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, sebuah kejadian membuat seluruh desa geger. Langit tiba-tiba berwarna merah tembaga. Angin berhembus kencang hingga pintu-pintu rumah berderak keras. Dari arah bukit utara terdengar suara lolongan panjang, mirip serigala, tapi lebih menyeramkan dan bersahut-sahutan. Di rumah kepala desa, Rina, anak gadis Pak Suradi, mulai menjerit histeris. Tubuhnya menggeliat seperti ular, matanya putih semua, dan suaranya berubah berat bukan seperti suara seorang gadis. Ia berteriak dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Dari mulutnya, keluar kawat berkarat bercampur lendir hitam. Warga berlarian menuju rumah kepala desa. Suasana kacau. Ada yang mencoba memegangi tubuh Rina, tapi ia seperti memiliki kekuatan besar, menepis orang-orang hingga terlempar. Kepala desa sendiri hampir putus asa. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Nama Kiai Sulaiman disebut. Dalam kepanikan itu, seorang tetua desa bersuara lantang. "Sudah, jangan panggil dukun lagi. Tidak ada yang bisa menolong anak ini kecuali Mbah Sule." Semua orang terdiam. Mereka saling pandang, ragu, tapi juga berharap. Nama Kiai Sulaiman, yang sebelumnya hanya dianggap marbot tua tak berguna, kini disebut sebagai satu-satunya harapan. Kepala desa awalnya keberatan. Harga dirinya menolak untuk meminta pertolongan pada orang yang sering ia anggap remeh. Tapi melihat putrinya meronta dengan kondisi mengerikan, akhirnya ia tak punya pilihan. Dengan langkah tergesa dan hati kalut, ia berlari menuju masjid. Dan di sanalah ia mendapati Kiai Sulaiman duduk bersila di serambi. Wajahnya tenang, tasbih berputar di tangannya,
seolah sudah menunggu kedatangannya. Kepala desa tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat sorot mata Kiai Sulaiman berbeda. Dalam, tajam, penuh wibawa, seolah menembus jantungnya. Dan dari situlah, perjalanan rahasia sang marbot tua perlahan mulai terungkap. Di rumah kepala desa malam itu, suasana begitu kacau. Rina, putri sematawayang Pak Suradi, terus menggeliat di atas ranjang. Matanya melotot kosong. Bola matanya berwarna putih susu seakan kehilangan jiwa. Dari mulutnya keluar suara-suara aneh. Kadang tertawa cekikikan, kadang menggeram seperti binatang buas. Tubuhnya panas membara, namun dingin merayap di seluruh ruangan, membuat orang yang hadir merinding ketakutan. Beberapa warga berusaha memegangi tangannya agar tidak meronta, namun tenaga Rina seakan berlipat ganda. Tubuh kurusnya mampu melempar 3 orang laki-laki dewasa hingga jatuh tersungkur. Ibunya menangis histeris, sementara Pak Suradi hanya bisa berdiri dengan wajah pucat pasi, nyaris tak sanggup menyaksikan penderitaan putrinya. Dukun-dukun menyerah. Sejak beberapa hari sebelumnya, Pak Suradi sudah mendatangkan banyak dukun terkenal dari desa-desa tetangga. Mereka datang dengan mantra, dupa, dan sesajen. Namun satu persatu mundur dengan wajah takut. "Maaf, Pak Suradi," ujar seorang dukun dengan suara bergetar. "Santet yang menyerang putri panjenengan ini bukan santet sembarangan. Ini ilmu tingkat tinggi, kiriman dari dukun besar. Saya tidak sanggup menahannya." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Bila para dukun sakti saja menyerah, lalu siapa lagi yang bisa menolong? Kedatangan Kiai Sulaiman. Saat suasana rumah semakin mencekam, pintu rumah Pak Suradi terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok renta dengan pakaian lusuh dan surban putih sederhana. Kiai Sulaiman. Semua orang yang hadir terdiam. Tidak ada yang menyangka marbot tua masjid itu berani datang di saat dukun-dukun sekalipun menyerah. Beberapa warga bahkan berbisik, setengah meragukan, setengah berharap. Pak Suradi yang awalnya gengsi, akhirnya tak bisa menahan diri. Dengan suara bergetar, ia mendekat dan berkata lirih, "Embe, Mbah Sule, tolong anak saya mohon." Kiai Sulaiman menatap lurus ke matanya. Ada ketenangan yang menyejukkan, berbeda dengan kegaduhan yang merajalela di rumah itu. Ia mengangguk pelan. "Bismillah. Semua karena izin Allah. Saya hanya perantara." Ritual pertama. Kiai Sulaiman mendekati Rina yang masih meronta di ranjang. Begitu ia duduk di sampingnya, Rina mendadak berhenti berteriak. Matanya menatap kosong ke arah kakek tua itu. Lalu suara berat keluar dari mulutnya. "Kau!" Akhirnya muncul juga, tua bangka. Warga yang mendengar merinding seketika. Suara itu jelas bukan suara Rina, melainkan suara dari makhluk lain yang merasuki tubuhnya. Kiai Sulaiman tidak gentar. Ia membuka kain putih panjang yang dibawanya, lalu menutup tubuh Rina dengan kain itu. Dengan suara berat namun tenang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, bergema, seakan-akan bukan hanya dari mulutnya, melainkan dari seluruh dinding rumah. Tubuh Rina kembali menggeliat, berteriak, meronta, seolah kain putih itu membakarnya. Dari perutnya terdengar suara gemeretak logam. Beberapa saat kemudian, ia memuntahkan benda aneh. Segumpal rambut hitam yang terikat dengan kawat berkarat. Warga berteriak kaget. Sebagian mundur ketakutan. Namun Kiai Sulaiman tetap tenang. Ia mengambil benda itu dengan tangan kanan, lalu membungkusnya dengan kain kecil sambil terus membaca doa. Setelah itu, ia menatap warga yang hadir. Ini bukan sekadar sakit. Ini kiriman dari orang yang penuh iri hati. Kalau dibiarkan, bukan hanya anak ini yang celaka, tapi seluruh desa akan dilanda bencana. Tanda balasan dari dukun hitam. Belum sempat suasana mereda, tiba-tiba lampu minyak di rumah itu padam ditiup angin besar. Suara kaca jendela pecah terdengar, dan udara dingin menusuk masuk ke ruangan. Dari luar, terdengar suara tawa panjang, seram, bergema di malam buta. Semua orang berdesakan ketakutan, menempel ke dinding. Hanya Kiai Sulaiman yang tetap duduk tegak. Wajahnya menengadah. Bibirnya terus bergerak,
membaca doa yang semakin keras. Sesekali, ia menepuk lantai dengan telapak tangan. Ajaibnya, setiap kali ia menepuk lantai, suara tawa di luar semakin jauh, hingga akhirnya lenyap. Rina perlahan-lahan terdiam, tubuhnya lunglai, lalu terlelap seperti orang yang sangat lelah. Ibunya langsung memeluk tubuhnya sambil menangis haru. Warga mulai sadar. Semua mata kini tertuju pada Kiai Sulaiman. Sosok renta yang selama ini dianggap tidak berdaya, ternyata mampu menghadapi kekuatan gaib yang membuat dukun-dukun lain ketakutan. Warga mulai berbisik. Sebagian menunduk malu karena pernah meremehkannya. Namun Kiai Sulaiman hanya berkata singkat, "Jangan kalian anggap semua sudah selesai. Ini baru awal. Dukun yang mengirimkan santet ini tidak akan tinggal diam. Desa ini sudah menjadi sasarannya. Kalian semua harus bersiap, karena malam-malam berikutnya akan lebih berat." Ucapannya membuat semua orang kembali bergidik. Mereka sadar, apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan dari pertarungan besar yang akan melibatkan seluruh desa. Sejak malam di mana Rina terselamatkan, suasana desa Sumberjati berubah drastis. Rasa takut masih menyelimuti, namun kini bercampur dengan keheranan dan harapan baru. Warga yang selama ini memandang rendah Kiai Sulaiman mulai memuji dan menaruh hormat. Banyak yang bercerita dari mulut ke mulut tentang bagaimana marbot tua itu mengusir makhluk gaib dari tubuh putri kepala desa hanya dengan kain putih dan bacaan ayat suci. Namun, di balik semua itu, Kiai Sulaiman tidak ingin dianggap pahlawan. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, menyapu halaman masjid, menyalakan lampu minyak, dan duduk berzikir hingga larut malam. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi kenyataannya, di dalam hati, ia tahu badai yang lebih besar sedang menanti. Apa yang menimpa Rina hanyalah peringatan dari lawannya, seorang dukun hitam dari Bukit Utara yang sengaja menebar teror di desa. Kepala desa datang ke masjid. Suatu malam, Pak Suradi, kepala desa, datang diam-diam ke masjid. Ia tidak membawa pengawal, hanya seorang diri, dengan wajah muram penuh rasa bersalah. Ia duduk bersimpuh di hadapan Kiai Sulaiman yang sedang memutar tasbihnya. "Mbah, saya minta maaf," ucapnya dengan suara lirih. "Selama ini saya meremehkan sampean. Saya kira sampean hanya marbot biasa. Tapi ternyata sampean menyelamatkan anak saya. Kalau bukan karena sampean, mungkin Rina sudah mati." Kiai Sulaiman menatapnya dengan tatapan teduh. "Pak Lurah, jangan minta maaf pada saya. Semua yang terjadi ini ujian untuk kita semua. Saya hanya perantara. Yang menyelamatkan bukan saya, melainkan Gusti Allah." Pak Suradi terdiam, matanya berkaca-kaca. Seumur hidup, ia belum pernah merasa serendah ini. Rahasia yang disingkap. Melihat wajah kepala desa yang penuh kebingungan, Kiai Sulaiman akhirnya memutuskan membuka sedikit rahasia yang ia simpan selama puluhan tahun. "Pak Lurah," katanya perlahan, "saya memang marbot masjid, tapi saya juga pernah menjalani laku yang tidak diketahui banyak orang. Bertahun-tahun saya ditempa oleh guru saya, seorang ulama sekaligus ahli hikmah, agar mampu menjaga diri dan orang-orang dari serangan ilmu hitam. Ilmu yang saya pegang bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk melindungi jika ada yang teraniaya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam ke arah utara. Dan kini, desa ini sedang dalam ancaman. Dukun yang mengirimkan santet itu bukan orang sembarangan. Ia kuat, haus iri, dan sudah lama mengincar Sumberjati. Yang kemarin menimpa putri panjenengan hanyalah awal. Serangan berikutnya akan lebih dahsyat. Pak Suradi bergidik. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Kiai Sulaiman menjawab tenang. "Kita harus memperbanyak doa, memperkuat iman, dan membersihkan hati dari dengki. Karena santet hanya bisa masuk pada jiwa-jiwa yang lemah dan rumah-rumah yang kosong dari zikir." Tanda-tanda serangan balik. Beberapa malam setelah peristiwa itu, gangguan semakin nyata. Warga mendengar suara-suara mengerikan di luar rumah. Tangisan bayi, ringkikan kuda, bahkan suara orang memanggil nama mereka dengan jelas. Ada yang melihat bayangan hitam melintas di sawah, berdiri lama menatap rumah sebelum menghilang. Di masjid,
Kiai Sulaiman merasakan tekanan gaib semakin kuat. Suatu malam, saat ia sedang duduk berzikir, tiba-tiba angin berhembus kencang. Lampu minyak padam sendiri. Dari arah mihrab, muncul bayangan besar menyerupai manusia, namun tubuhnya kurus kering dengan mata merah menyala. Bayangan itu melangkah mendekat, meninggalkan bau busuk seperti bangkai. Sejenak, suasana masjid terasa mencekam. Suara kayu atap berderak keras, seolah-olah mau roboh. Namun Kiai Sulaiman tidak gentar. Ia berdiri, menghadap bayangan itu, lalu mengumandangkan adzan dengan suara lantang. Ajaibnya, suara adzan itu bergema jauh lebih keras daripada biasanya, mengguncang seluruh masjid dan terdengar hingga ke rumah-rumah warga. Bayangan hitam itu menjerit melengking, lalu terpecah menjadi asap hitam yang lenyap ditelan angin. Warga menyaksikan kejadian aneh. Keesokan paginya, banyak warga bercerita bahwa mereka mendengar suara adzan di tengah malam, jauh lebih keras dari toa masjid. Mereka juga melihat cahaya putih dari arah masjid yang membelah langit gelap. Desa pun geger. Semakin banyak orang percaya bahwa Kiai Sulaiman bukan orang biasa, melainkan seorang penjaga gaib yang selama ini menyembunyikan ilmunya. Namun, Kiai Sulaiman sendiri hanya tersenyum ketika ditanya. Itu bukan saya. Itu kuasa Allah. Jangan pernah menaruh hormat pada manusia, tapi pada Dia yang menciptakan kita. Pertarungan yang akan datang. Meski berhasil menepis serangan pertama, Kiai Sulaiman tahu lawannya tidak akan berhenti. Dukun hitam dari Bukit Utara pasti akan murka, dan ia akan mengirim kekuatan yang lebih besar. Maka, di malam-malam berikutnya, Kiai Sulaiman mulai menyiapkan diri. Ia memperbanyak wirid, menulis rajah di atas kain putih, dan menyimpan kendi berisi air doa di pojok masjid. Dan di hati kecilnya, ia berdoa, semoga masyarakat desa sadar dan ikut memperkuat iman mereka. Karena bila hanya dirinya seorang, pertarungan ini tidak akan pernah dimenangkan. Malam sepi itu seolah memberi tanda. Perang gaib antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Malam itu, langit desa Sumberjati terasa berbeda. Angin berhembus kencang dari arah utara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan purnama yang biasanya terang kini tertutup mendung pekat, menyisakan cahaya samar-samar yang menimbulkan bayangan aneh di setiap sudut rumah. Orang-orang memilih berdiam di dalam rumah. Pintu-pintu dikunci rapat, lampu-lampu dipadamkan, dan doa-doa dipanjatkan. Semua merasakan firasat buruk, bahwa malam itu sesuatu akan terjadi. Kiai Sulaiman menunggu di masjid. Di dalam masjid, Kiai Sulaiman sudah bersiap. Ia duduk di mihrab, mengenakan sarung tua dan peci putih, sambil memegang tasbih kayu cendana. Di hadapannya, ada kendi berisi air doa, kain putih bertuliskan rajah, dan sebilah tongkat kayu yang pernah diwariskan gurunya puluhan tahun lalu. Ya Allah, hamba serahkan semua pada Mu, bisiknya lirih. Tiba-tiba, suasana berubah. Lantai masjid bergetar halus, lalu terdengar suara lolongan panjang dari kejauhan. Suara itu tidak seperti suara anjing, melainkan campuran tangisan manusia dan jeritan binatang. Dari arah Bukit Utara, tampak gumpalan kabut hitam perlahan turun, menyelimuti sawah dan jalanan desa. Munculnya pasukan gaib. Dari kabut itu, muncullah makhluk-makhluk hitam menyeramkan. Tubuh tinggi kurus, mata merah menyala, lidah menjulur panjang. Mereka bergerak menuju masjid dengan langkah terseret, menimbulkan suara tanah yang terbelah setiap kali kaki mereka menapak. Beberapa warga yang mengintip dari celah jendela langsung menjerit ketakutan. Buru-buru menutup mata sambil membaca doa. Namun, Kiai Sulaiman berdiri tegak. Ia mengumandangkan adzan dengan lantang. Suaranya menggema, membuat makhluk-makhluk hitam itu mengerang kesakitan. Sebagian dari mereka terbakar seperti kertas, lenyap menjadi asap. Tapi semakin banyak yang muncul. Mereka mengepung masjid dari segala arah. Kemunculan sang dukun hitam. Dari tengah kabut, muncullah sosok berpakaian serba hitam. Rambutnya panjang terurai, matanya merah menyala, dan tangannya memegang tongkat dengan kepala ular. Dialah Ki Jagabaya, dukun hitam yang selama ini menjadi teror dari Bukit Utara. Ia tertawa keras,
Suaranya bergema menyerupai suara ratusan orang sekaligus. Sulaiman, kau pikir bisa menghentikan aku dengan doa-doa usangmu? Desa ini akan menjadi milikku, dan semua orang akan tunduk padaku. Kiai Sulaiman menjawab dengan tenang. Jagabaya, ilmu hitammu hanya membawa kebinasaan. Aku tidak melawan demi diriku, tapi demi orang-orang yang kau aniaya. Selama Allah mengizinkan, aku akan berdiri di sini sebagai penjaga. Pertarungan dimulai. Dengan satu hentakan tongkat, Ki Jagabaya memanggil angin kencang yang membuat genteng masjid beterbangan. Kilatan petir menyambar, menerangi wajahnya yang menyeramkan. Dari mulutnya, ia mengeluarkan mantera kuno, mengirimkan bola api hitam ke arah Kiai Sulaiman. Namun, Kiai Sulaiman segera menancapkan tongkat kayu ke lantai masjid, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bola api itu seketika terbelah menjadi dua, lalu lenyap bagai asap tertiup angin. Ilmu hitam tak akan mampu melawan Kalamulah, ucap Kiai Sulaiman sambil melangkah maju. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Jagabaya memanggil makhluk-makhluk halus untuk menyerang. Namun setiap kali mendekat, Kiai Sulaiman mengibas kain putih bertuliskan Rajah, dan makhluk-makhluk itu terbakar menjadi abu. Ki Jagabaya kemudian mengirim santet secara langsung. Jarum-jarum gaib yang berterbangan di udara, siap menusuk tubuh Kiai Sulaiman. Namun, marbot tua itu hanya meniupkan doa, dan jarum-jarum itu berubah menjadi bunga melati yang jatuh ke lantai masjid. Pertarungan batin. Namun, pertarungan bukan hanya soal kekuatan gaib, tapi juga kekuatan batin. Ki Jagabaya mencoba menggoyahkan hati Kiai Sulaiman dengan ilusi. Ia menampilkan bayangan orang-orang desa yang menertawakan dan meremehkannya. Suara-suara ejekan yang selama ini pernah ia dengar. Marbot miskin tak berguna. Orang tua kere, tak ada yang menghargai. Sesaat, dada Kiai Sulaiman terasa sesak. Kenangan lama muncul, saat ia diremehkan, dihina, bahkan diludahi. Namun ia segera menunduk, menitikan air mata, dan berbisik. Ya Allah, hamba ikhlas. Semua hinaan mereka hanyalah ujian. Yang penting engkau ridha pada hamba. Sekejap, cahaya putih memancar dari tubuh Kiai Sulaiman, menghalau semua ilusi. Ki Jagabaya terperangah. Wajahnya memerah karena amarah. Puncak pertarungan. Akhirnya, Kiai Sulaiman mengangkat tongkat kayu peninggalan gurunya, lalu menancapkannya ke lantai masjid dengan keras. Getaran hebat terjadi, membuat bumi bergetar. Dari langit, cahaya terang turun, membelah kegelapan malam. Makhluk-makhluk hitam menjerit, terbakar satu persatu. Kabut tebal menghilang, tersapu cahaya. Ki Jagabaya berusaha bertahan, namun tubuhnya terhimpit cahaya putih yang membakar segala ilmu hitamnya. Ia menjerit keras, suaranya menggema hingga ke seluruh desa. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya lenyap menjadi debu, tersapu angin malam. Kemenangan yang hening. Setelah semuanya usai, suasana desa kembali hening. Bulan purnama muncul dari balik awan, menyinari masjid yang kini tampak terang kembali. Kiai Sulaiman duduk bersila di mihrab. Wajahnya pucat karena kelelahan. Ia mengucapkan syukur. Alhamdulillah, semua ini bukan karena aku, tapi karena pertolongan MU, ya Allah. Dari kejauhan, warga desa yang diam-diam menyaksikan mulai berdatangan. Mereka menangis, bersujud, dan meminta maaf pada Kiai Sulaiman atas sikap mereka selama ini. Namun, kakek marbot itu hanya tersenyum. Jangan minta maaf padaku, mintalah ampun pada Allah. Perbanyaklah doa, karena pertempuran antara cahaya dan kegelapan tidak berhenti malam ini saja. Sejak malam pertarungan besar itu, desa Sumberjati kembali tenang. Kabut hitam yang dahulu sering turun dari arah bukit utara tidak pernah muncul lagi. Suara-suara aneh, tangisan misterius, maupun bayangan hitam yang menakutkan hilang begitu saja. Warga kembali bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut. Namun, meski ancaman gaib telah sirna, suasana hati warga desa justru dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka menyadari selama ini terlalu buta untuk melihat kebaikan seorang marbot tua yang ternyata menjadi penjaga mereka dari kegelapan.
Meski telah memenangkan pertarungan besar dan mengalahkan dukun hitam yang ditakuti, Kiai Sulaiman tidak berubah sedikit pun. Ia tetap mengenakan sarung lusuh, tetap menyapu halaman masjid setiap pagi, tetap menyalakan lampu minyak menjelang maghrib, dan tetap duduk berzikir hingga larut malam. Banyak warga yang datang membawa makanan, uang, bahkan pakaian baru sebagai tanda terima kasih. Namun, Kiai Sulaiman hanya menerima seadanya. Saya bukan siapa-siapa. Semua pertolongan datangnya dari Allah. Kalau mau berterima kasih, perbanyaklah doa dan sedekah. Jaga masjid ini, karena inilah benteng kita bersama, ucapnya lembut. Sejak saat itu, masjid yang dahulu sepi mulai dipenuhi jamaah. Orang-orang yang dulu enggan datang kini berbondong-bondong sholat berjamaah, terutama saat subuh dan isya. Anak-anak muda yang dulunya lebih suka nongkrong di warung kopi mulai diajak Kiai Sulaiman untuk belajar mengaji. Pak Suradi, kepala desa, yang selama ini keras kepala, kini menjadi orang yang paling rajin datang ke masjid. Ia bahkan berulang kali meminta Kiai Sulaiman untuk menjadi guru spiritual desa, namun sang marbot hanya menggeleng. Cukuplah saya jadi penjaga masjid. Biarlah ilmu agama dipimpin oleh ustaz-ustaz muda. Tugas saya hanya menjaga kebersihan rumah Allah ini, katanya dengan rendah hati. Rahasia yang perlahan terkuak. Namun, sedikit demi sedikit, rahasia Kiai Sulaiman mulai terbongkar. Dari cerita orang-orang tua, terungkap bahwa ia dulunya seorang santri yang berguru pada ulama besar di tanah Jawa. Ia menolak tawaran menjadi kiai terkenal, memilih mengasingkan diri di desa kecil sebagai marbot masjid. Alasannya sederhana, ia ingin hidup dalam kesederhanaan, jauh dari pujian manusia. Ia tahu, semakin tinggi nama seseorang, semakin besar pula ujian kesombongan yang bisa merusak hati. Lebih baik jadi penjaga rumah Allah yang tak dikenal, daripada jadi orang besar tapi hatinya sombong. Demikian kata-kata yang sering diucapkannya. Tahun-tahun berlalu, dan Kiai Sulaiman semakin renta. Rambutnya memutih sepenuhnya, langkahnya semakin goyah, namun suaranya tetap merdu saat melantunkan adzan. Hingga suatu malam, setelah sholat tahajud, ia duduk bersila di mihrab dengan tasbih di tangan. Pagi harinya, warga menemukannya masih dalam posisi yang sama, tersenyum damai, namun sudah tidak bernyawa. Kabar wafatnya Kiai Sulaiman mengguncang seluruh desa. Tangisan pecah di setiap rumah. Ribuan orang datang melayat, termasuk orang-orang dari desa lain yang pernah mendengar kisahnya. Di pemakaman, suasana haru begitu terasa. Banyak yang merasa kehilangan bukan hanya seorang marbot, tapi seorang wali yang selama ini menyembunyikan dirinya di balik kesederhanaan. Setelah kepergian Kiai Sulaiman, warga desa bertekad untuk menjaga masjid dengan lebih baik. Mereka bergantian membersihkan, memperbaiki, dan memakmurkannya. Masjid itu kemudian dikenal sebagai Masjid Marbot Wali, tempat di mana seorang penjaga masjid sederhana pernah melawan kegelapan dengan cahaya iman. Kisahnya pun menjadi legenda turun-temurun. Orang-orang bercerita bahwa desa Sumberjati dulu pernah diselamatkan oleh seorang kakek tua yang diremehkan, namun ternyata memiliki ilmu gaib yang hanya ia gunakan untuk menolong orang lain. Bagi warga desa, Kiai Sulaiman bukan sekadar marbot. Ia adalah bukti bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh status, harta, atau jabatan, melainkan oleh ketulusan hati dan keberanian membela kebenaran. Dan hingga kini, setiap kali angin malam bertiup lembut di sekitar masjid, orang-orang percaya mereka masih bisa merasakan kehadiran sang marbot tua, seolah-olah ia masih setia menjaga rumah Allah yang dulu ia rawat dengan sepenuh jiwa. Waktu terus berjalan. Desa Sumberjati kini jauh lebih damai dan makmur dibanding masa-masa kelam dulu. Masjid yang pernah sepi kini selalu ramai, tidak hanya untuk sholat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, pengajian anak-anak, doa bersama, bahkan tempat warga bermusyawarah saat ada masalah. Setiap kali mereka masuk ke masjid itu, bayangan Kiai Sulaiman selalu terlintas. Sosok renta yang selalu datang lebih awal sebelum adzan, menyapu halaman dengan tangan gemetar namun penuh cinta, dan duduk berlama-lama dalam zikir hingga larut malam. Kini, tak ada lagi tubuh renta itu di pojok masjid, namun semangat dan keteladanan Kiai Sulaiman tetap hidup di hati mereka.
Warga Sumberjati akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang dulu sering mereka abaikan, bahwa kemuliaan tidak selalu tampak dari penampilan luar. Sosok yang mereka remehkan sebagai marbot miskin ternyata adalah pelindung mereka, seorang penjaga yang dengan ilmu dan ketulusannya menangkis serangan gaib berbahaya. Mereka belajar bahwa kesombongan hanya membuat buta, sedangkan kerendahan hati mampu menampung cahaya yang tak terbatas. Kiai Sulaiman tidak pernah meminta balas jasa, tidak pernah haus akan penghormatan, bahkan tidak pernah membalas hinaan orang-orang. Justru dalam keikhlasannya, ia menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar kesaktian. Generasi demi generasi tumbuh di Sumberjati dengan cerita tentang sang marbot wali. Para orang tua sering menuturkan kisah itu kepada anak-anak mereka, tentang malam ketika kabut hitam turun, ketika makhluk gaib mengepung desa, dan bagaimana seorang kakek tua berdiri sendirian di masjid, melawan kegelapan hanya dengan doa dan keyakinan. Kisah itu menjadi semacam peringatan sekaligus inspirasi. Peringatan bahwa keserakahan dan iri hati bisa menyeret manusia pada jalan kegelapan, seperti Ki Jagabaya. Namun juga inspirasi bahwa keimanan dan ketulusan bisa menjadi perisai yang paling kuat, bahkan melampaui segala bentuk ilmu hitam. Tidak ada pusaka emas, tidak ada kitab kuno, tidak ada bangunan megah yang ditinggalkan Kiai Sulaiman. Warisan yang ia tinggalkan hanyalah contoh hidup sederhana, masjid yang selalu ia jaga, dan doa-doa yang masih terasa gaungnya. Namun itulah yang paling berharga. Karena dari warisan itu, masyarakat Sumberjati menemukan arah baru. Mereka kini lebih menghargai orang kecil, lebih peduli pada sesama, dan lebih rajin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Bisa jadi, orang yang kita hina adalah orang yang justru menjaga kita dalam diam. Bisa jadi, orang yang kita anggap rendah justru memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Kiai Sulaiman hanyalah seorang marbot masjid, dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah, ia adalah seorang wali yang dipilih untuk menjaga cahaya di tengah kegelapan. Dan selama masjid itu berdiri, selama doa-doa masih dipanjatkan, nama Kiai Sulaiman akan tetap hidup, bukan sebagai legenda belaka, tapi sebagai teladan bahwa ketulusan adalah ilmu gaib terbesar yang pernah ada.